Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Ekspedisi Iman, berjumpa kembali kita pada acara Semis yang ke-28. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pamali menyapu rumah di malam hari. Nah, pada kali ini kita akan bertemu dengan saya, Adit, sebelah saya ya, sama Ustadz Mizan dan Komandan Bambang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pamali menyapu rumah di malam hari. Saya mau tanya ke Ustadz Mizan, apa kepercayaan yang berkembang terkait menyapu rumah di malam hari? Ya. Para sahabat Ekspedisi Iman, jadi di masyarakat ada pamali atau larangan menyapu rumah di malam hari. Dipercaya oleh banyak masyarakat bahwa kalau menyapu rumah di malam hari itu bisa menyebabkan mengundang makhluk-makhluk halus, mengundang jin. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menyapu di malam hari itu bisa menghindarkan rumah itu dari rezeki yang seharusnya tetap menetap di dalam rumah itu. Nah, di samping itu, menyapu di malam hari itu bisa mengundang penyakit. Ketika rezeki itu kemanfaatan keluar dari rumah itu, maka yang datang adalah penyakit-penyakit yang akan menghinggapi orang-orang yang hidup, yang tinggal di dalam rumah tersebut. Ini yang dipercaya oleh banyak masyarakat kita terkait pamali menyapu di malam hari. Nah, itu kepercayaan ya yang terkait menyapu rumah di malam hari. Berikutnya ada pertanyaan. Pertanyaan saya tentang bagaimana pandangan Islam tentang larangan menyapu di malam hari. Ya. Jadi larangan menyapu di malam hari, menyapu rumah khususnya di malam hari, itu tidak ada larangan yang tegas di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi menyapu itu kan dalam rangka untuk menjaga kebersihan. Nah, baik di siang hari maupun di malam hari, tentu secara umum ini adalah anjuran bagaimana Islam itu menganjurkan untuk menjaga kebersihan rumah. Nah, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah misalnya ketika beliau menyatakan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafah. Sesungguhnya Allah itu bersih dan menyukai kebersihan, atau pada hadis yang lain innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Tentu kebersihan, keindahan ini berkaitan dengan dua aspek, baik kebersihan secara fisik, yaitu tampilan kita, apa yang kita pakai, lingkungan kita bebas dari kotoran, dan kebersihan secara maknawi, yaitu kejiwaan kita itu bersih dari penyakit-penyakit hati, yaitu iri dengki, penyakit sum'ah, ingin didengar orang, penyakit riya, ingin dipuji orang, dilihat orang, dan semua penyakit-penyakit hati seperti hasad dan yang lainnya. Maka menyapu itu dalam rangka untuk menjaga kebersihan secara fisik yang nantinya bisa berimbas kepada kejiwaan orang-orang yang ada di dalam rumah. Kalau kotor tentunya kan sumpek jadinya. Sumpek, kalau sudah sumpek, bawaannya ketika ada masalah sedikit itu gampang kalut, gampang panik kan begitu. Nah, itu yang kedua, yang terakhir adalah, jadi cuma catatannya memang tidak ada larangan menyapu.
di malam hari di dalam Islam. Malah ada anjuran ketika satu aktivitas satu hari penuh di rumah itu kan mungkin kotor, baru dibersihkan setelah pas malam hari. Nah, catatannya adalah jangan sampai suara bersih-bersih itu mengganggu tetangga. Nah, ini serok begitu mengganggu tetangga, akhirnya tetangga ini suara apa? Nggak bisa tidur dengan nyenyak itu. Begitu jawaban dari Ustadz Milzan. Komandan Bambang mau bertanya, monggo ya. Terus kita menanggapinya bagaimana? Seumpama ada larangan-larangan tentang menyapu di malam hari. Dan biasanya kan kalau kita nyapu malam hari ditegur oleh tetangga, lu nyapu malam hari ini, jangan seperti ini. Nah, pandangan kita harusnya seperti apa? Ya. Jadi yang mestinya kita lakukan adalah yang pertama, kita tidak mengkaitkan antara larangan menyapu itu dengan hal-hal yang bersifat mitos. Ya, kepercayaan-kepercayaan tidak ada dasarnya. Jadi kita kaitkan lagi bahwa semua hal yang mendatangkan kemudorotan, semua hal yang mendatangkan kemanfaatan, yang bisa menolak kemudorotan, bahkan yang menolak kemanfaatan datang kepada kita, itu hanyalah berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak menginginkan kita dapat kemanfaatan, maka bagaimanapun cara orang, upaya orang mendatangkan kemanfaatan pada kita tidak akan pernah terjadi. Dan begitu pula sebaliknya, ketika semua orang ingin membahayakan kita, mendatangkan kemunduran pada kita, tapi Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi bahaya pada diri kita. Nah, inilah yang mestinya dipahami juga oleh seluruh kaum muslimin, termasuk anggota keluarga kita, tetangga-tetangga kita, terkait dengan keyakinan ini. Karena ini akan bisa merusak akidah. Tiaroh itu menganggap sial karena benda-benda tertentu, karena makhluk-makhluk tertentu atau aktivitas tertentu yang tidak ada kaitannya dengan akidah dan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini yang kemudian kita lakukan. Yang kedua adalah sama-sama kita memahamkan, artinya mengajak ya orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu paling tidak itu kita gesek dengan gaya bahasa mereka, cara berpikir mereka, kebiasaan hidup mereka. Nah, kalau kita ngomong dengan petani, maka kita juga akan memakai gaya bahasa petani. Kalau pedagang, maka memakai gaya bahasa pedagang dan seterusnya. Demikian. Demikian sahabat Ekspedisi Iman, semis ke-28 ini tentang pamali menyapu rumah di malam hari. Jangan lupa komen, subscribe, dan like video ini supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat untuk umat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.